Demikian pula tidak sempurna satu rakaat dari sholat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Adapun apa yang disebutkan dalam kelanjutan hadis wa mazada dan apa yang lebih dari Al-Fatihah, para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah perkara yang mustahab. Dari perkara yang sunnah, seseorang setelah membaca Al-Fatihah membaca surah atau ayat selain dari Al-Fatihah ini, baik dalam salat yang sirriyah seperti duhur, asar, maupun yang jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh. Baik, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah surah yang lain. Kadang beliau panjangkan bacaannya dan kadang pula beliau pendekkan karena adanya kendala safar atau batuk atau sakit ataupun tangisan seorang anak kecil. Jadi maksud dari perkataan Syekh Albani bahwa Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah kadang membaca surah yang itu kadang panjang, ya, kadang pula bacaan yang pendek. Dan bacaan yang pendek ini kadang beliau memang sengaja untuk membaca ayat atau surah yang pendek, kadang sebenarnya beliau ingin untuk membaca ayat yang panjang, tetapi karena adanya penghalang seperti safar, orang yang mungkin akan segera berangkat bepergian, sehingga tentunya tidaklah akan khusyuk mereka ketika surah yang dibaca surah Al-Baqarah sampai selesai misalnya, ya, sedangkan mobil di luar menunggu, atau khawatir dari ketinggalan kereta atau pesawat. Maka karena adanya penghalang, kendala safar, atau karena batuk, atau karena sakit, atau bahkan kadang karena tangisan seorang anak kecil di masjid, maka Rasulullah memendekkan bacaannya. Adapun tentang salah satu contoh dari keadaan di mana beliau memendekkan bacaan, tentunya akan dibahas lebih rinci oleh Syekh Al-Albani. Adapun tentang kapan beliau memanjangkan, maka juga akan datang tentang bacaan-bacaan beliau dalam salat tertentu. Dalam salat maghrib misalnya, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa kana yaqra'u bitulatulayyin, adalah beliau membaca salah satu ayat atau surah terpanjang di antara dua surah yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu antara Al-A'raf atau Al-An'am, ya. Maka kadang Rasulullah membaca itu dalam salat maghrib, dan ini menunjukkan panjangnya waktu yang dibaca dengannya surah ini, menunjukkan Rasul memanjangkan bacaan. Ya, ini kadang pula beliau memendekkan. Nah, tentang memendekkannya inilah yang kemudian dirinci oleh Syekh Al-Albani. Maka contoh dari keadaan beliau memendekkan bacaannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata beliau, jawaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil fajr, faqila ya Rasulullah lima jawazta. Rasulullah suatu ketika memendekkan bacaannya dalam salat subuh. Ingat bahwa sunnah dalam salat subuh memanjangkan bacaan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, asfiru bis subhi fa innahu a'zamu lil ajri. Asfiru bis subhi artinya adalah panjangkanlah bacaanmu hingga mendapatkan waktu isfirar, yaitu waktu mega-mega merah, waktu banyaknya awan merah pada waktu subuh. Fa innahu a'zamu lil ajr, karena dia lebih besar pahalanya di sisi Allah, menunjukkan disyariatkan yang memanjangkan bacaan ini yang benar, ya. Adapun Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala memahami bahwa maksudnya mulailah pada waktu isfihar tadi, mulailah pada waktu menguningnya langit. Sehingga ma'ruf kalau kita misalnya ke Pakistan atau India,
sholat subuh di sana itu terlambat sekali biasanya. Nanti setelah hampir terbit matahari barulah ditegakkan sholat subuh. Kenapa? Karena mereka mengikuti pendapat imam mereka yang sebenarnya adalah satu bentuk kekeliruan. Yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa asfiru bis subhi, artinya panjangkanlah bacaan itu sampai kemerah-merahan langit. Ini benar. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah, bahwa Rasulullah yusalli subh bighalasin, beliau salat subuh pada waktu galas, yaitu waktu masih gelap, remang-remang, ya, yaitu bercampurnya hitamnya malam dengan terangnya pagi, masih remang-remang sekali, hingga kami tidak saling mengenali wajah, ya, di antara kami gitu. Ya, makanya menunjukkan kepada kita bahwa subuh dilakukan pada waktunya, itu pada waktu fajar shadiq. Tetapi perintah untuk memanjangkannya sampai menjelang terbitnya matahari, sampai menguningnya langit atau merahnya langit adalah juga perkara yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada asalnya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu subuh adalah bacaan yang panjang. Nah, kata Anas, suatu ketika beliau memendekkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dalam riwayat Abu Dawud dalam kitabnya Masahif disebutkan sallat subha faqara bi aqsari suratayn fil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, maka beliau membaca surah yang di aqsari suratain, surah yang paling pendek di antara dua surat dalam Al-Quran. Kira-kira surah apa? Inna Atayna di Ilafi Quraisy, ya, surah yang paling pendek di antara salah satu di antara dua surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Beliau membaca surah ini, berarti sangat ringkas kan? Ya. Maka ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima jawazta, mengapa engkau ringkaskan salat wahai Nabi di luar kebiasaan? Qala, beliau berkata, sami'tu buka as-sabi, aku mendengar tangisan anak kecil. Fa dhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, maka aku menyangka ibunya bersama kita salat. Fa'aradtu an afrugha lahu ummahu, maka aku ingin mencurahkan ibunya ini kepada sang anak, artinya mengembalikan sang ibu kepada anak yang menangis yang mungkin mencari ibunya. Ya, subhanallah. Di sini kita dapatkan bahwa kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaannya karena adanya kejadian, yaitu tangisan seorang anak kecil. Ya. Maka ini faedah yang penting menunjukkan kepada kita bolehnya memendekkan bacaan meskipun dalam salat yang biasanya panjang. Sama halnya sebaliknya, bolehnya memanjangkan bacaan pada salat yang biasanya pendek. Ya, salat yang paling pendek dari salat Nabi adalah salat asar, itu ringkas. Ya, adapun salat yang paling panjang adalah duhur dan subuh. Ini yang paling lama. Ya, maka ternyata di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surah yang salah satu antara dua surah yang paling pendek dalam Al-Quran, menunjukkan bolehnya hal itu. Di samping juga menunjukkan kepada kita bolehnya membawa anak kecil ke masjid. Ya, adapun hadis yang mengatakan janjibu masajidana as-sibyan, jauhkanlah dari masjid-masjid kami anak kecil, ini adalah hadis yang lemah. Disepakati kelemahannya oleh para ulama al-hadis. Ya, jadi yang benar bolehnya membawa anak kecil ke masjid. Hanya saja Imam Malik memakruhkan, beliau menganggap makruh mendatangkan anak kecil yang belum mengenal adab, yang dikhawatirkan mengganggu dan sebagainya. Tetapi untuk mengharamkan mereka tidak ada dalil. Ya, dan keterangan ini menunjukkan arah itu, di mana seorang anak kecil menangis dan Rasulullah meringkaskan bacaannya karena khawatir sang ibu akan terganggu dan hilang konsentrasinya karena mendengar tangisan anaknya. Demikian dalam hadis ini. Dalam hadis Abi Qatadah, dari hadis Abi Qatadah, saya Bukhari Muslim, kalau tadi Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Adapun dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Qatadah disebutkan kisah yang mirip dengannya, di mana Rasulullah bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk dalam salat
dan aku ingin memanjangkannya. Fa asma'u buka as-sabi, maka tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak kecil. فأتجوز في صلاتي بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. Maka kemudian aku pendekkan salatku karena apa yang aku ketahui dari perasaan yang sangat dari sang ibu dari tangisan anaknya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita berbeda dari riwayat yang pertama tadi. Riwayat yang kedua ini bahwa Rasulullah telah berniat untuk memanjangkan salat, menunjukkan bahwa seorang imam boleh merubah niatnya dalam keadaan dia sholat. Misalnya dia berniat mungkin dia habis mengisi pengajian atau menyampaikan suatu permasalahan, atau kebetulan hari itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang ada dalam Al-Quran misalnya, maka dia berniat membacakan ayat tentang masalah itu dalam sholatnya misalnya, sebuah surah dalam Al-Baqarah atau misalnya dibaca misalnya. Ternyata tiba-tiba ada keadaan yang merubah hal itu. Setelah membaca Al-Fatihah, dia teringat satu masalah atau dia mendengar satu kejadian seperti tangisan anak kecil tadi, maka dia pun merubah, dan ini dibolehkan. Ya, jadi adanya perubahan niat, bukan perubahan niat sholat, tidak, tapi niat apa yang akan dibaca dalam sholat. Ya, dan bolehnya merubah niat memanjangkan sholat menjadi memendekkannya karena sebab. Ya, maka ini jelas menunjukkan akan kepada kita tentang kesempurnaan syariat. Dia menunjukkan kepada kita rahmat Nabi kepada umatnya, hingga beliau sangat menjaga keadaan jamaah itu. Dan ini imam yang sebenarnya imam. Tidaklah sang imam mengukur manusia seperti keadaan dirinya, karena dia jago berdiri, karena hafalannya banyak misalnya, maka dia pun memaksakan jamaah untuk mengikuti apa yang dibacanya dari bacaan. Maka ini tidak benar, ya, karena sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, fa innahu idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah dia meringankan. Fa innahu yusalli wara'ahu, karena sunnya salat di belakang dia as-saghira wal kabira wa dzal hajah, anak kecil, orang tua, dan orang yang punya kepentingan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sangat rahmat kepada umatnya, sampai kepada seorang wanita, ibu. Ya, setelah sholat semua datang memarahi sang ibu. Ya, kenapa dibawa anaknya ke sini? Mengganggu orang sholat saja, kan? Tapi Nabi justru mempercepat sholatnya karena tangisan seorang anak. Subhanallah. Ya, begitu lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada sebuah riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, yang sini kita tambahkan di sini. Syekh Al-Albani tidak sebutkan, tapi kita tambahkan di sini. Dari hadis Abdullah bin Sa'id, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Mu'minun dalam surah subuh, hingga ketika dia sampai pada penyebutan Nabi Musa dan Harun atau Isa alaihissalam, akhadathu sa'lah faraka'a, maka tiba-tiba dia terbatu-batu faraka'a, maka dia pun ruku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh seseorang yang tadinya berhafal misalnya menyelesaikan sebuah surah, tapi kemudian karena dia batu terganggu dan sebagainya, maka dia segera ruku. Ya, ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari dalam bentuk ta'liq. Diambil juga faedah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, faedah yang mengatakan, kata beliau, menunjukkan kepada kita segera ruku dan menghentikan bacaan ini lebih utama daripada melanjutkan bacaan sambil terbatuk-batuk. Ya kan? Karena Rasulullah tiba-tiba terbatuk, tapi kemudian beliau putuskan sholatnya, yaitu bacaannya, dan ruku. Menunjukkan ini yang afdal daripada kita kemudian melanjutkan bacaan kemudian terbatuk lagi, memaksakan diri, ya kan? Yang tidak juga kita bisa membaca dengan baik, dan sang makmum juga tersibukkan dengan baca dengan suara batuk kita daripada bacaan. Ya, maka yang afdal adalah kita putuskan bacaan dan kemudian segera ruku, mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Jadi ini menunjukkan adanya sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang memungkinkan seseorang meringkaskan bacaannya. Kemudian kata Syekh Albani, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaannya dari awal surah dan menyempurnakan surah tersebut pada banyak keadaan. Artinya dalam kebanyakan keadaan beliau memulai dengan awal surah dan berakhir dengan akhir surah. Itu dalam banyak keadaan, ya. Akan datang nanti keterangan-keterangannya dalam bacaan-bacaan yang beliau baca dalam setiap salat beliau. Dan adalah beliau bersabda, "U'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku' was sujud." Berikanlah setiap surah itu bahagiannya dari ruku' dan sujud. Dalam lafal yang lain, likulli suratin sajadatan, likulli suratin rak'atun. Bagi setiap surah rakaatnya. Artinya bahwa sesungguhnya setiap surah ini disyariatkan atau disunnahkan kita mengakhirkannya pada akhir surah, yang kemudian kita ruku dan sujud setelah sampai pada akhir surah tersebut, ya. Demikian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Nasr serta Imam At-Tahawi. Dan maksudnya tentu saja adalah bahwa kita menyelesaikan setiap rakaat ini dengan satu surah secara sempurna, ya. Ingat, ini bentuk kebiasaan Nabi, ya. Bukan berarti dia satu bentuk keharusan, enggak, ya. Karena kemudian Syekh mengatakan, wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atain. Adalah terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi satu surah pada 2 rakaat. Kadang seperti itu. Satu surah tidak dibaca 1 rakaat, tidak, tapi 2 rakaat, ya. Wa taratan yu'iduha, bahkan kadang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurang surah yang telah dibacanya pada rakaat pertama, dibaca kembali pada rakaat kedua sempurna. Dalam sebuah riwayat dari Abu Daud dan Baihaqi, di mana Rasulullah dalam sebuah safar perjalanan beliau menjadi imam dan membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada rakaat pertama dan mengulangnya pada rakaat yang kedua. Tentu saja perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bolehnya perkara tersebut. Bolehnya perkara tersebut. Tapi ingat, ini bukan kebiasaan beliau. Jadi jangan juga kita mulai dari maghrib sampai maghrib berikutnya, hari berikutnya zalzalah semua, ya. Tidak juga, ya. Ini kadang seperti ini Rasul berbuat, ya. Tentunya untuk menunjukkan bolehnya hal itu. Jadi bukanlah perkara yang maksiat atau perkara yang tidak dibolehkan, ya. Wa kana ahyanan yajma'u fi ar-rak'atil wahidah baina surah. Dan ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti beliau dalam salat malam membaca surah Al-Baqarah, setelah itu surah An-Nisa, setelah itu surah Ali Imran, ya. Berbeda urutannya, ya. Dalam hadis Hudzaifah berbeda urutannya. Jadi Al-Baqarah dulu, setelah itu dia berkata, ketika masuk pertengahan Al-Baqarah, berkata Hudzaifah, oh, dia akan ruku di pertengahan Al-Baqarah ini. Ternyata disambung, lanjut lagi. Makanya dia akan ruku setelah selesai surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, Rasulullah baca An-Nisa, ya. Maka berkata Hudzaifah, oh, dia ruku nanti di pertengahan An-Nisa. Ternyata Rasulullah lanjut sampai ketika menjelang akhir An-Nisa, oh, dia ruku di akhir An-Nisa. Ternyata Rasulullah lanjutkan kepada surah Ali Imran, ya. Demikian sampai selesai 3 surah ini, maka Rasulullah ruku. Ini sudah salat malam, ya. Saya para ulama mengatakan apa yang dilakukan dalam salat malam ini juga sah dilakukan pada salat wajib. Sehingga dengan demikian boleh seorang imam membaca 2 surah dalam 1 rakaat, dan 2 surah ini tidak mesti berurutan, karena Rasulullah mencontohkan Al-Baqarah langsung An-Nisa, yang harusnya Ali Imran. Dari An-Nisa dulu baru Ali Imran. Ini menunjukkan bolehnya tidak berurutan seperti urutan dalam mushaf. Wallahu a'lamu bishawab.
juga kejadian seorang sahabat, di mana sahabat ini dalam sebuah safar atau di sebuah kampung dia menjadi imam, dan dianggap oleh sahabat-sahabatnya tidak ada orang yang lebih afdal di antara mereka selain dia. Maka adalah Pak Imam ini jika hendak sholat atau jika sholat, maka sebelum dia membaca surah, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas dia baca selalu setiap mau surah. Maka akhirnya diprotes oleh jamaahnya, dan mereka mengatakan, apakah engkau menyangka tidak cukup kecuali dengan membaca Al-Ikhlas? Maka imma engkau berhenti dari perbuatanmu atau engkau menjadi imam bagi kami. Maka berkata sahabat tersebut, jika kalian, saya tetap akan membaca Al-Ikhlas. Jika kalian tidak suka, ganti saya sebagai imam. Maka ternyata mereka melihat tidak ada orang yang lebih afdal di antara mereka kecuali imam tersebut. Maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Maka Rasul memanggil sahabatnya tadi dan mengatakan, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorong engkau membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah tentu saja. Maka berkata dia, inni uhibbuha, sesungguhnya aku cinta surah Al-Ikhlas. Inna fihi sifatur rahman, dalamnya ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu pada surah itu memasukkanmu ke dalam surga. Menunjukkan bahwa bolehnya mengumpulkan dua surah dalam satu rakaat. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, selanjutnya dalam sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari hadis Sahih Al-Bukhari, berkata beliau, kana rajulun min al-ansar ya'ummuhum fi masjid Quba, adalah seorang laki-laki dari Ansar, sahabat dari Ansar, menjadi imam di masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan, dan adalah dia setiap kali membaca satu surah, yaqra'u biha lahum fi shalah bima yaqra'u bihi, setiap kali ia membaca surah yang ia baca dalam salatnya bagi mereka dalam bacaannya, iftataha bi qul huwallahu ahad, dia memulai dengan qul huwallahu ahad hatta yafrugu minha, sampai selesai. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian berbaca surah yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, dan ia berbuat seperti itu dalam setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka para sahabatnya berbicara kepadanya dan berkata, innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Kata para sahabatnya, sesungguhnya engkau selalu memulai dengan surah ini, dan kemudian engkau seolah-olah melihat tidak cukup sampai engkau baca surah lain lagi. Imma an taqra'u biha, maka imma engkau baca surah Al-Ikhlas itu saja, wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra, atau kau baca surah yang lain, tinggalkan Al-Ikhlas. Ya, itu perkataan para sahabatnya. Faqala, maka berkata orang Ansar tadi, imam masjid Quba tadi, ma ana bitarikiha, saya tidak akan tinggalkan. In ahbabtum an ummukum bidzalika fa'altu, jika kalian senang aku pimpin seperti itu, aku akan lakukan. Jika kalian benci, saya akan tinggalkan, saya akan berhenti jadi imam. Dan adalah mereka melihat bahwa dia orang paling utama. Maka kemudian dia datangkanlah kepada Nabi SAW. Maka Rasul bertanya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk, apa yang menghalangi engkau untuk berbuat seperti permintaan sahabatmu? Menunjukkan bahwa hukum asal para imam tidak menyelisih apa yang ada dari para makmum, ya, karena dia menjadi imam bagi mereka, maka dia senantiasa menjaga hubungan di antara jamaah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la ya'ummul qauma wa hum lahu karihun, tidaklah boleh seseorang memimpin suatu kaum masyarakat berjamaah wa hum lahu karihun, padahal jamaahnya benci sama Pak Imam, tidak boleh itu, ya. Kalau ada keadaan seperti ini, maka Pak Imam lebih mundur, ya, karena tidak ada hubungan antara dia atau jauh hati antara dia dengan imam. Sedangkan imam diangkat untuk dia apa? Diikuti. Boleh jadi karena alasan pribadi,
berarti ketika yang bertakbir Allahu Akbar, yang lain malah tidak mau takbir. Ya, ketika yang lain Allahu Akbar ruku, dia tak takbir juga kemudian pulang. Ya kan? Bukannya ikut ruku. Maka ini tentunya faktor yang tidak baik. Karena Nabi melarang seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya untuk menjadi imam. Berarti dia mundur. Ada permasalahan dengan para ulama. Apakah kebencian ini karena kebencian syariat? Misalnya Pak Imam kebetulan suka minum misalnya. Suka minum, ya, makmum tidak suka, ya kan? Sama yang seperti ini. Maka harusnya imam tidak boleh. Atau kebencian yang ada adalah karena alasan dengki atau pribadi. Ya, misalnya Pak Imam kebetulan orang yang baik, sedangkan jamaahnya, sebagian jamaahnya ada yang tidak baik, ya, sudah buat maksiat sehingga dia benci sama Pak Imam. Wah, Pak Imam so alim katanya, ya misalnya. Maka ada kebencian dari Pak Imam. Apakah kebencian seperti ini juga faktor menjadi penyebab imam harus mundur? Misalnya ada khilaf di antara para ulama, ya, selain mengatakan bahwa tinjauan kebencian adalah alasan dini, syar'i, bukan alasan pribadi atau kedengkian hasad semata. Tetapi Syekh Siddiq Hasan Khan merujukkan pendapat yang mengatakan bahwa dia berlaku umum. Dasarnya adalah bahwa Nabi SAW ketika melarang seorang menjadi imam ketika dia dibenci oleh kaumnya, jamaahnya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan rincian apakah kebencian itu adalah kebencian pribadi atau kebencian karena Pak Imamnya orang yang berpegang kepada syariat, tidak ada keterangan. Sehingga kalau begitu lebih baik dia mundur. Dan ini adalah perkara yang tentunya lebih aman bagi keadaan jamaah itu sendiri. Maka dia mundur sesuai dengan perintah Nabi SAW, ya. Ini yang kuat dari pendapat ulama. Jadi kita lihat bahwa ternyata hubungan antara imam dan makmum itu dijaga, ya. Dan oleh karena itu Nabi SAW setelah sholat kita fakadu ashabahu, dia cari mana si fulan, kenapa tidak hadir, ada apa dengan dia, jika ada kemungkaran dia ingatkan. Demikian ya, interaksi yang kuat antara imam dengan makmumnya, dan ini membantu adanya kesatuan hati sehingga kalau imam bertakbir Allahu Akbar tidak ada lagi kata pikir-pikir di kalangan jamaah. Dia pun bertakbir. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Maka terjadilah kesalahan dalam gerakan karena adanya kesalahan dalam hati, ya. Maka ini perkara yang penting sekali. Maka kalau begitu Nabi mengatakan, wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk berbuat seperti apa yang diinginkan oleh para sahabatmu? Maka kemudian juga ditanyakan, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati kulli waqatin, dan apa yang mendorong engkau untuk membaca surah ini setiap rakaat? Maka berkatalah sahabat tersebut, inni uhibbuha, aku cinta kepada surah ini. Maka Rasul mengatakan, kecintaanmu kepadanya masukkan kamu ke dalam surga. Hadisnya Sahih Bukhari, ya. Jadi kalau begitu jelas menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya membaca dua surah dalam satu rakaat atau bahkan lebih, ya. Juga menunjukkan bolehnya salah satu di antara dua surah yang dibaca atau lebih tadi adalah surah yang berulang pada setiap rakaat. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan sebuah pendapat yang lain. Beliau mengatakan di sini kita dapatkan ada pengingkaran dari sahabat yang lain, ya, sehingga mereka melaporkan kepada Nabi. Dan Nabi menyampaikan kepada sahabat tadi, mengapa engkau tidak ikut kemauan para sahabatmu? Dan menunjukkan kepada kita bahwa yang utama adalah dia tidak melakukannya. Dia mengikuti kemauan para sahabatnya. Tetapi boleh dilakukan karena Nabi mengizinkan. Kemudian hanya saja beliau mengatakan penting dijaga apa yang menjadi alasan dari sahabat Imam Masjid Quba tersebut sehingga ia membaca ayat surah ini. Apa itu? Itu kecintaan kita kepada surah Al-Ikhlas itu. Karena surah yang betul-betul menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, ya. Sehingga kalau begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika kita memang cinta betul dengan surah ini pula, yang terbukti kita sering membacanya, kita memahami dengan benar maknanya dan sebagainya, melaksanakan konsekuensinya, maka silahkan baca. Adapun kalau tidak seperti itu, ya, maka jangan baca. Beliau mengatakan bahwa ada sifat
yang ada pada kita yang membolehkan kita membacanya, seperti sifat sahabat yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya tentang bagaimana bentuk bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarrinu baina an-nadha'iri min al-mufassal. Adalah beliau menggandengkan antara surah-surah yang sepadan, yang semisal dari surah mufassal. Ya, jadi kita lihat bahwa Nabi SAW membaca bacaan-bacaan salat tidak sekedar membaca, tapi beliau membaca menyesuaikan dengan bacaannya. Ya, sehingga beliau menggandengkan surah tertentu dengan surah yang lain, memasangkannya karena hubungan yang ada di antara kedua surah tersebut. Ya, beliau menggandengkan bainan nadhair. Demikian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Hanya ada khilaf di antara para ulama tentang makna nadhair, menggandengkan yang sama. Sama dalam hal apa? Ada dua pendapat. Sama dalam hal maknanya, isinya, pengertiannya dari surah itu. Ya, jika isinya tentang hari kiamat, maka ini juga tentang hari kiamat. Jika isinya tentang masalah hukum, maka yang dibaca berikutnya juga tentang masalah hukum misalnya, ya, tentang akidah. Atau yang kedua, pendapat yang kedua, maksudnya yang sama atau mendekati dalam hal jumlah ayatnya, di panjang pendeknya surah tersebut. Ini dua pendapat. Dan Syekh Albani mewajibkan pendapat yang mengatakan bahwa sama dalam hal makna. Bisa dilihat dalam taklik beliau, dalam catatan kaki tentang An-Nadhair ini, yaitu dia adalah surah yang semisal, kata beliau, dalam hal maknanya. Ya, dalam hal maknanya. Dan tentu saja ini adalah pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tetapi sebagian ulama yang lain melihat bahwa yang benar adalah yang sama atau berdekatan dalam bentuk jumlah surahnya atau panjang pendeknya surat tersebut. Ya, yang kemudian disimpulkan oleh seorang alim, Imam Al-Busiri, ketika dia membawa semua pendapat tersebut dan menentukannya, beliau mengatakan sesungguhnya kata Nadhair yang mirip dan serupa ini perkara yang umum, mencakup kesamaan dalam hal maknanya dan juga kedekatannya dalam hal jumlah atau panjang pendeknya surah itu. Keduanya benar, kata beliau. Tetapi kata beliau, tentunya yang paling dekat adalah yang segera kita pahami, yang langsung kita tangkap dengan pikiran kita, dengan akal kita. Dan kata beliau, itu tidak lain adalah dalam hal panjang pendeknya surah, ya, dalam hal jumlah ayatnya. Memang tidak sama persis, tapi berdekatan. Dan itu yang dirajihkan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita lebih cenderung pada pendapat Imam Al-Busiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dua surah yang berdekatan panjangnya, seperti Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat. Berarti dua surah dibaca, ya. Ar-Rahman dan An-Najm. Juga surah Iqtarabatis Sa'ah dan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Surah Tur dan Az-Zariyat dalam satu rakaat. Idza waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah, dan Nun wal qalam wa yasturun dalam satu rakaat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', al-Ma'arij, ya, dan An-Nazi'at dalam satu rakaat. Di sini Rasulullah membacanya dua surah dalam satu rakaat. Juga Wailul lil mutaffifin dan Abasa wa Tawalla dalam satu rakaat. Al-Mudaththir dan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Kemudian Hal ataka haditsul ghasyiyah dan hal ata al-insan hinu min ad-dahri, yaitu ad-dahr atau al-insan, dan la uqsimu biyaumil qiyamah dalam satu rakaat. Amma yatasaalun dan al-mursalat satu rakaat. Ad-dukhan dan idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Ini rincian bacaan Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian juga adalah beliau kadang menggabungkan
di antara surah-surah 7 surah yang panjang. 7 surah yang panjang adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf dan Al-An'am dan At-Taubah, ya. Maka beliau kadang menggabungkan di antara kedua, di antara 7 surah yang panjang tersebut, ya. Maka beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran dalam satu rakaat dalam salat malam, ya. Dan adalah beliau mengatakan afdhalus shalah tulul qiyam. Salat yang paling utama adalah salat yang paling panjang berdirinya. Tentunya maksudnya paling panjang bacaannya, ya. Tetap ingat, ini dalam keadaan bersendiri. Adapun dalam keadaan berjamaah, maka dijaga keadaan makmum, ya. Kemudian adalah beliau juga membaca, jika sampai pada alaika dzalika biqaulin ala yuhyil mauta, maka beliau menjawab subhanaka fabala. Dan jika membaca sabbih isma rabbikal a'la, beliau mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, ya. Dalam hadis Abu Musa, dalam hadis Musa bin Abi Aisyah disebutkan tentang hal ini. Dan ini dalam salat malam. Dan jika beliau melewati ayat azab, beliau berlindung dari azab. Ayat rahmah, beliau minta akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini pada salat malam. Dan ada khilaf akhirnya di antara para ulama. Apa yang dibaca pada salat malam? Apakah itu khusus pada salat malam? Maka sesungguhnya Syekh Al-Albani di sini mengatakan bahwa riwayat tentang bacaan Nabi menjawab subhanaka fabala atau sabbih isma rabbikal a'la, subhan rabbil a'la, belum membaca seperti yang disebutkan dalam perintah dalam ayat. Kalau ayat tentang sujud, maka sujud dan sebagainya tadi, ya. Menurut Abu Dawud dan Al-Baihaqi, sesungguhnya kata beliau, perintah ini mutlak, umum, mencakup bacaan dalam sholat maupun di luar sholat ketika baca mushaf, murattal, ya, atau sebagainya, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Dan adalah kata beliau Abu Musa Al-Asy'ari dan Mughirah bin Syu'bah melakukan perkara ini dalam salat wajib pula. Dan ada Ibnu Umar melakukannya secara mutlak baik dalam salat wajib maupun salat sunnah, ya. Maka kita ingatkan di sini sesungguhnya ada khilaf di antara para ulama karena perbuatan tentang ucapan seperti ini dalam sebagian riwayat disebutkan pada salat sunnah. Nah, apakah itu berlaku khusus pada salat sunnah, itu pada salat malam misalnya, atau juga boleh pada salat wajib? Pada khilaf, ya. Dan Syekh Al-Albani, demikian pula pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan bahwa itu berlaku untuk salat wajib maupun salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa dia hanyalah pada salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin akhir pembahasan kita dalam pertemuan kita hari ini, dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dari waktu yang tersisa sebelum kita melaksanakan salat Isya. Bismillah. Ada pertanyaan? Oh, yang langsung dulu Pak, ya. Yang pertama tentang membawa anak-anak. Jika kita dapatkan keterangan lemahnya hadis yang melarang anak-anak masuk ke masjid, kalau begitu boleh dibawa ke masjid. Kemudian kalau begitu, bagaimana anak-anak ditempatkan? Apakah ditempatkan dalam saf tersendiri atau berdiri di samping orang-orang besar? Dan kalau berdiri di samping orang besar, apakah memutuskan saf atau tidak? Nah, sesungguhnya tentang saf bagi anak-anak, sebagian ulama mengatakan bagi anak-anak dibuatkan saf tersendiri berbeda dengan saf orang besar, dan mereka berbeda dengan sebuah hadis, sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW yaj'alu an-nisa khalfar rijal. Rasulullah menjadikan saf wanita di belakang saf laki-laki, wa yaj'alu sibyan qaddama an-nisa, dan saf anak-anak di depan saf wanita. Artinya di antara laki-laki dewasa dan perempuan ada saf anak-anak. Demikian riwayatnya. Tapi riwayat ini juga riwayat yang lemah. Sehingga kalau begitu, di mana tempat anak-anak? Yang benar bahwa tempat anak-anak meskipun belum balik adalah bersama dengan orang dewasa, tidak mengapa. Apa
dasarnya, pertama, hadis yang melarang dan pembagian saf ini lemah. Pertama. Dan kedua, Rasulullah SAW sholat malam di rumah Maimunah. Kemudian datang Abdullah bin Abbas, maka beliau mendudukkan Abdullah bin Abbas yang belum balik ketika itu masih anak-anak di samping beliau. Ya, kemudian juga beliau pernah sholat di rumah Anas bin Malik, di rumah Ummu Sulaim, maka beliau sholat menjadi imam. Kemudian Anas bin Malik bersama seorang anak yatim dalam shaf yang sendiri, kemudian ibu mereka Ummu Sulaim wa ajuzun khalfana di belakang mereka, menunjukkan shaf anak kecil sah dan mereka tidak memutuskan shaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan dengan demikian berarti ada dasarnya kalau anak-anak digabungkan dengan orang dewasa. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Mumti mengatakan ini adalah perkara yang tepat. Adapun menempatkan anak-anak dalam shaf yang tersendiri justru memungkinkan mereka untuk bermain dan mengganggu yang lain. Adapun ketika mereka berdampingan dengan orang dewasa, mereka khawatir, takut, ya, pasti sesuatu dimarahi, ya kan? Maka mereka lebih bisa menahan diri ketika berdampingan dengan dengan orang dewasa dibanding ketika dengan anak kecil baru kopi, ya. Mungkin dia tenang, tapi karena temannya ganggu, dia goyang-goyang, karena ribut, diganggu pak, diganggu ki, ya kan? Maka kalau begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, lebih utama atau lebih tepat adalah kita menempatkan mereka berdampingan dengan laki-laki dan sok mereka tidak memutuskan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kan tentang pertama. Kemudian yang kedua tentang imam tadi. Imam yang dia tetap menjadi imam meskipun misalnya dibenci di kampung itu, atau boleh jadi orang sekampung memusuhinya, ya, tapi tetap jadi imam, ya. Cuman orang sekampung tidak berani terang-terangan, kebetulan dia kepala desa misalnya, ya. Maka bagaimana salatnya? Yang menjadi imam dan makmum, sahkah salat mereka? Maka salatnya sah, tetapi ada dosa pada imam ketika dia menjadi imam dalam hal ini. Kenapa? Karena dia kemudian melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Wala ya'ummul qaum wa hum lahu karihun. Rasul melarang. Dan larangan Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita hukum asalnya adalah haram sampai adanya penghalang, ya. Jadi hadis ini sendiri berkaitan dengan urutan imam. Kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi orang satu kaum adalah yang paling hafal Quran. Kalau Qurannya sama, yang paling tahu sunnah. Kalau sunnahnya sama, yang paling dahulu hijrah. Kalau hijrahnya sama, yang paling dahulu masuk Islam. Kemudian kata Nabi, dan janganlah menjadi imam fi tikrani, di tempat yang ada tuan rumahnya. Jadi kalau dia bertamu misalnya dan pimpin tuan rumah, tidak, tuan rumahnya jadi imam, ya. Dan jangan menjadi imam sementara orang tidak suka padanya. Maka dia mundur. Wallahu a'lam. Dan kalau terjadi salatnya imam dan makmum sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Apakah tak berlaku mendahulukan pemimpin atau tuan rumah ini? Padahal boleh jadi sang tamu atau orang yang pendatang tadi lebih baik bacaannya daripada yang ada. Ya, itu berlaku. Meskipun yang menjadi pendatang atau tamu tadi hafizul Quran, qari, ya, juara satu qari tingkat nasional misalnya, ya. Tapi dalam aturan syariat, tuntunan Nabi SAW, tidaklah dia menjadi imam kecuali ditunjuk dan dipersilahkan oleh sang tuan rumah atau pemimpin daerah itu, ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah ikutan tadi. Inna majulah imam ditambah bihi, imam diikuti untuk diangkat untuk diikuti, ya. Sehingga perlu dijaga hubungan antara imam dengan makmum ini. Cuman ada perbedaan di sini. Jika terjadi permasalahan yang disebut oleh para ulama, imam tetap, imam rawatib, seperti ini misalnya, ya. Sudah ada imam rawatib misalnya, tiba-tiba datang Pak Bupati misalnya ke sini, siapa yang jadi imam tetapnya atau Pak Bupati, ya, penguasa setempat atau imam tetapnya. Para
ulama mengatakan yang benar adalah imam tetapnya, karena dia yang lebih berhak di tempat itu, meskipun dia pun anggota dan warga negara atau warga daerah dari Pak Bupati. Ya. Dan secara bupati kuasanya lebih luas memang tentu saja. Tapi untuk wilayah itu dia lah yang jadi imam. Adapun jika masjidnya di dekat rumahnya Pak Bupati, ya, maka Pak Bupati yang jadi pemimpin di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan yang betul-betul diharapkan, ya. Jadi tentang imam, bolehkah dia membaca panjang? Pada salat-salat yang disyariatkan untuk panjang, misalnya subuh atau ayat yang lain, sementara mayoritas jamaah tidak memahami makna dari bacaan yang dibacanya. Apalagi jika kemudian ternyata imam sendiri tidak membaca dengan tartil dan bacaan yang seharusnya. Maka Allah a'lam bishawab, tentu saja perlu dijaga kehadiran hati kita ketika membaca Al-Quran ini. Cuman permasalahannya adalah pada masalah jika keterangan sebenarnya jelas ada perintahnya, ya. Jadi tuntunannya maksudnya tentang membaca bacaan yang panjang pada waktu-waktu sholat yang diutamakan panjang, tetap dengan menjaga keadaan makmumnya. Maka berarti ini sudah baku. Adapun perkara paham atau tidaknya, ini perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat itu sendiri. Maka sesungguhnya hendaknya bagi makmum untuk memperdalam pengetahuannya tentang kalam ilahi. Jika ditanya kepada sang makmum, mana yang paling dicintai, istri atau Allah? Dia akan bilang Allah, ya kan? Tapi mengapa surat cintanya dibaca tiap hari, surat cinta dari istrinya dibaca tiap hari, sedangkan bacaan yang dia merupakan petunjuk dari Allah dibaca sekali seminggu atau ketika ada orang mati, ya kan? Maka ini juga tidak tepat, ya. Demikian pula, mengapa kita baca surat cinta dari istrinya, ya, dari jauh misalnya, maka dibaca, dicerna setiap kata, diteliti betul. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan aduh ini ada pesan ini mungkin bawa minta oleh-oleh ini, ya, jangan sampai salah oleh-olehnya, ya kan? Bagaimana pula dengan surat dari Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi yang mengatakan begini dan begitu. Kita lebih berhasrat untuk menggali dan memahami maknanya, ya. Cuma tentu saja tidaklah orang punya ilmu yang sama. Ilmu itu sedikit demi sedikit. Kalau begitu, ya tetaplah dijaga. Pak Imam berusaha menjagakan hal ini, ya. Tetapi janganlah akhirnya makmum juga menjadi patokan dalam segala hal, sehingga kelalaian dari makmum menyebabkan imam dalam setiap sholatnya hanya membaca Allahu ahad saja, ya kan? Tidak juga, ya. Akan bawakan yang ditahu oleh makmum cuma itu, ya. Tidak juga, ya. Sesungguhnya makmum berusaha untuk mengetahui pula, ya. Dan ini berarti tetap juga dijaga keadaan tuntunan Nabi seperti ini. Cuman disinilah bahwa jamaah saling mendukung di antara mereka, dan bahwa meskipun misalnya jamaah tidak paham bacaan imam, maka dia berusaha mendengarkan ayat Allah. Kenapa? Karena mendengarkan ayat Allah adalah pahala, ya kan? Faida qara'an situ, jika imam membaca maka dengarkanlah. Faida quri'a alaikum Qur'an fastami'u lahu ansitu, jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah, ya, dan diamlah. Maka dia perintah kepada kita meskipun tidak tahu maknanya, tapi dengarkanlah, harapkanlah pahala dengannya. Dan tentunya itu menggugah kita untuk mendalami lebih lanjut apa maknanya, ya. Indah bahasanya, indah lantunannya tentunya tidak akan cukup manakala kita tidak pahami maknanya. Allahu a'lam bishawab, ya. Tetapi tentunya imam juga melihat, jika kemudian makmumnya sudah banyak yang letih, sudah juga agak bosan dengan qiraahnya misalnya, bosan dalam tanda kutip, ya, karena kurang baik takdirnya dan sebagainya, ya, maka dia pun tidak memberatkan makmum dengan memaksa mereka dalam keadaan yang justru akan menyebabkan jauhnya hati antara imam dengan jamaah, bahkan membuat mereka kapok untuk sholat berjamaah, tidak, ya. Maka ini juga perlu dijaga, dan tentunya seorang mukmin diwasiatkan menasihati di antara mereka. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak cukup sampai sini karena sudah masuk waktu Isya. Adapun pertanyaan yang datang, kita akan jawab pada kesempatan yang akan datang. Kita dahulukan pertanyaan langsung karena ini sudah terekam, alhamdulillah, jadi tinggal dibacakan pada kesempatan yang akan datang. Saya kira demikian. Saya mohon maaf bagi yang menulis dan pertanyaan ini.